Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun laut untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beragam program pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan hadir sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Untuk program pemanfaatan ruang laut terwujud dalam pergelaran kabel listrik bawah laut, pipa bawah laut untuk mengalirkan minyak bumi, gas, dan air, serta pengelolaan sistem komunikasi kabel laut. Melalui kabel bawah laut pula, jaringan telekomunikasi atau internet bisa berlangsung dengan cepat dan efisien sehingga bisa kita nikmati. Lebih dari 215 juta masyarakat Indonesia kini terkoneksi dengan internet. Tapi, pernahkah terlintas di pikiranmu seperti apa sebenarnya internet bekerja? Jaringan internet ditransmisikan melalui satelit dan kabel bawah laut. Namun, 99% internet di seluruh dunia bisa terkoneksi melalui kabel fiber optik bawah laut. Dalam 1 detik, kabel bawah laut dapat mengirimkan data berdurasi ratusan jam, dibandingkan satelit yang hanya berdurasi 30 menit. Oleh karena itu, kabel bawah laut sebenarnya telah banyak berjasa memberikan akses komunikasi kapanpun dan dimanapun kita butuhkan. Hingga tahun 2023, kabel bawah laut yang membentang di seluruh dunia mencapai 1,2 juta kilometer. Kabel-kabel ini berperan menyalurkan data, tak hanya dalam negeri, tapi juga antar benua. Berbicara tentang kabel laut, Batam menjadi salah satu lokasi favorit penggelaran sistem komunikasi kabel laut atau yang disebut SKKL di Indonesia karena lokasinya yang terbilang strategis. Perairan Batam di Kepulauan Riau berdekatan dengan Selat Singapura dan membuatnya menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemanfaatan ruang laut yang sangat tinggi. Apalagi, Singapura merupakan international hub yang menghubungkan sistem komunikasi kabel bawah laut ke negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Namun, tingginya permintaan akan pemanfaatan ruang laut turut diikuti dengan potensi terjadinya konflik pemanfaatan. Seperti daerah untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, perikanan budidaya, daerah konservasi dan taman nasional laut, kepelabuhan, alur pelayaran, hingga pariwisata. Atas dasar inilah, penataan ruang laut menjadi salah satu fokus kerja pemerintah untuk mencegah kerusakan pipa atau kabel bawah laut yang bisa berdampak pada aktivitas komunikasi, perbankan, ekonomi, hingga perdagangan masyarakat Indonesia. Untuk mengantisipasi masalah ini, sebagai langkah awal, pada 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, membentuk tim nasional untuk penataan pipa dan kabel bawah laut. Dalam penggelaran kabel itu ada sekitar 10 atau 12 kementerian, termasuk badan dan lembaga, untuk bisa mengontrol penggelaran kabel ini dalam bentuk satu pintu. Jadi makanya dibentuklah tim nasional penataan pipa dan kabel laut. Nah, kenapa pemerintah melihat ini strategis? Satu, yaitu posisi perairan kita strategis. Kedua, hal yang banyak tidak diketahui orang, penggelaran pipa dan kabel laut ini adalah kegiatan menetap di laut yang berisiko tinggi. Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai tim pengarah, Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Harian Tim Pengarah, serta Komandan Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut sebagai Ketua Pelaksana.
Februari 2021, Timnas menetapkan koridor kabel ruang laut melalui terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut. Keputusan Menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Amanah dari Kepmen 14 2021 itu pertama adalah kita harus menata penggelaran kabel dan pipa di perairan Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah kita tentu melakukan database, mengumpulkan database dulu kabel dan pipa, karena kabel dan pipa ini penggelarannya itu digelar 2 tahun itu dengan melibatkan pihak biasanya tidak si pemilik kabel, ada vendornya, ada subkontraktor. Yang menggelar siapa, yang punya siapa itu bisa berbeda. Selain mendata, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus mengidentifikasi alur kabel dan pipa bawah laut yang ada di dalam dan di luar alur. Sebagai pedoman dalam penerapannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi laut. Mekanisme tersebut menetapkan proses bisnis bangunan dan instalasi di laut yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dengan pengajuan proposal oleh pemrakarsa untuk mendapatkan izin pertama, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau misalnya pertama ada rekomendasi 1 dari Bu Sidrosal, oh ini aman menuju ke sana. Kemudian dilanjutkan dengan marine survey yang dilaksanakan oleh dia sendiri. Kenapa harus dia sendiri yang melaksanakan marine survey? Karena dia yang akan pertama memasang, kemudian juga dia juga yang akan melaksanakan pemeliharaan selanjutnya. Sehingga harus pasti penempatannya di mana. Nah, disitulah nanti tim dari Bu Sidrosal sebagai technical officer akan ikut untuk melaksanakan pemasangan. Setelah itu ada yang namanya izin kesesuaian lingkungan, itu adanya di KLHK. Setelah itu ada yang namanya izin membangun atau pekerjaan di bawah laut, itu ada di Kementerian Perhubungan. Selain itu ada yang namanya izin operasi, itu adalah landing right atau untuk bisa memasukkan traffic ke kabel lautnya, itu adanya di Kementerian Kominfo. Jadi dengan banyaknya kementerian yang terlibat, izin yang harus dipenuhi, prinsipnya izin prinsip harus punya dulu. Kalau pemrakarsa tidak mengantongi izin prinsip atau PKKPRL atau persetujuan pemanfaatan ruang laut, dia tidak bisa bergerak ke izin-izin yang lain. Tidak akan diberikan izin yang lain. Inilah fungsi dari tim nasional. Itu buat apa? Itu buat agar data jadi satu. Demi mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemrakarsa setidaknya harus melengkapi 5 dokumen, yaitu koordinat lokasi, rencana bangunan dan instalasi laut, kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut, informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan kedalaman lokasi. Sebelum diterbitkan, PKKPRL ini pun juga harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kelestarian ekosistem pesisir dan biota laut, situs budaya, kepentingan masyarakat dan nelayan tradisional, wilayah pertahanan dan keamanan negara, hingga perjanjian internasional di batas maritim, serta hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing. Di Indonesia, saat ini ada 4 lokasi landing station jalur kabel laut internasional, yaitu di Tanjung Beban Batam, Kepulauan Riau, Manado, Sulawesi Utara, Jayapura, Papua,
dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepat di depan saya adalah beach manhole yang ada di Tanjung Bemban, Batam. Beach manhole ini adalah pertemuan antara kabel laut dan juga kabel darat. Nah, beach manhole yang biasa disingkat BMH ini juga merupakan instalasi sarana penunjang jaringan kabel yang ada di bawah permukaan tanah. Beach manhole tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Syarat utama pemilihan area beach manhole adalah tanah kosong, bebas banjir, akses situs 24 jam, minimal 500 meter dari saluran udara tegangan tinggi, jauh dari pelabuhan, serta aman dari berbagai kendala geografis serta bencana alam. Perairan Pulau Batam telah ditetapkan sebagai jalur penggelaran sistem komunikasi kabel bawah laut beserta beach manhole dan cable landing stations internasional. Lokasinya berada di Tanjung Pinggir dan Tanjung Bemban. Lokasi ini merupakan titik strategis yang telah dimanfaatkan oleh beberapa operator telekomunikasi. Selamat siang, Mas Mursyid. Iya, selamat siang. Mas, tadi kan aku habis datang nih ke beach manhole. Itu titik pertemuan kabel laut dan kabel darat ya. Oke. Nah, terus aku mau tanya nih, berarti dari beach manhole tadi kabelnya itu berlanjut ke sini, yang ini di cable landing station Betul ini. sekali. Dari beach manhole itu kita langsung tarik sampai ke gedung. Nah, yang di gedung ini yang sudah dikupas armornya. Ginilah jadinya. Jadi ini udah nggak ada armor lagi. Armornya tertinggal di beach manhole. Nah, ini dari sini dia naik mengarah ke ODF, Optical Distribution Frame. Jadi dari kabel laut diterminasi disambung akan menjadi seperti ini. Gitu. Oke, dan kabel kuning ini apa? Kabel kuning ini inilah yang mengarah ke customer. Customer kita itu ya perusahaan telekomunikasi. Nah, salah satu contoh yang kita deliver ke mereka itu yang biasa digunakan oleh masyarakat, yaitu akses internet. Berarti kalau ditarik kesimpulan, kabel yang dari beach manhole tadi masuk melalui cable landing station, lalu tadi dikuliti armornya, lalu masuk ke mesin ODF ini, dan masuk melalui kabel ini diterminasi. Betul. Dan ini oleh customer, yaitu perusahaan telekomunikasi, salah satu bentuk outputnya adalah jaringan internet yang bisa diakses masyarakat. Betul. Cable landing stations merupakan infrastruktur telekomunikasi yang amat krusial. Ia berfungsi sebagai gerbang internet yang menghubungkan jaringan domestik ke internasional. Apa makna landing station itu? Makna landing station itu berarti di situ akan ada network operation center dari kabel itu. Dengan ada NOC, artinya traffic itu bisa dikontrol oleh mitra lokalnya. Dengan traffic dikontrol mitra lokalnya, penegakan untuk undang-undang telekomunikasi, jika negara meminta operator itu untuk misalnya melakukan sesuatu terhadap kabel itu bisa dilakukan. Jika kita tidak punya landing station, itu tidak bisa kita lakukan karena kabel itu hanya lewat di perairan Indonesia. Artinya apa? Indonesia tidak ada mendapatkan manfaat apa-apa dengan kabel itu, hanya numpang lewat di perairan kita. Sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi laut, proses bisnisnya harus dilalui pemrakarsa. Kini telah terintegrasi dalam aplikasi e-pipa kabel. Ini membuat pemrakarsa semakin mudah memonitor seluruh tahapan karena prosesnya semakin transparan. Melalui aplikasi e-pipa kabel, harapannya pengerjaan pipa dan atau kabel bawah laut bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Kalau dulu tidak ada aplikasi, maka door to door pemrakarsa itu satu-satu Kementerian Perhubungan, ke Pusidrosal, kemudian Kementerian Kelautan, sendiri-sendiri kan. Ada kesulitan kalau seperti itu, karena apakah prosesnya di Kementerian Kelautan bisa dimonitor oleh kementerian lain? Kan tidak bisa karena satu-satu. Nah, dengan adanya aplikasi inilah, maka semuanya akan memonitor. Kementerian-kementerian terkait akan memonitor dan kita akan dapat dengan cepat mengeluarkan perizinan.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi laut turut diapresiasi secara positif oleh Pemrakarsa karena memberikan kepastian hukum pada koridor yang dilalui dalam menggelar kabel. Tapi dengan adanya penataan kabel bawah laut yang sekarang seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, kita melihat bahwa ini ada suatu kepastian buat kita sebagai pelaku usaha, bahwa kepastian dalam artian bahwa memang itu diatur oleh pemerintah, disesuaikan dengan untuk misalnya untuk daerah Jawa gitu, misalnya terutama untuk yang di Jakarta, pemerintah sudah mengatur lokasinya ada di Tanjung Pakis. Misalnya untuk daerah Anyer, lokasinya sudah ditentukan seperti itu, sudah sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pelaku usaha. Pikir dengan adanya dua Capman ini dari KP itu, kami sebagai Pemrakarsa mempunyai dua benefit. Yang pertama itu kepastian rute dan koridor dalam penggelaran kabel laut yang dimiliki oleh Telkom Group. Kemudian yang kedua yaitu kepastian proses dan mekanisme yang mesti dilalui dalam memperoleh perizinan untuk penggelaran kabel lautnya itu ya. Ada kepastian proses dan mekanismenya gitu. Itu dua benefit yang kami dapat sebagai Pemrakarsa. Pada prinsipnya kami itu mendukung lah ya upaya pemerintah untuk khususnya Kementerian KKP dalam melakukan penataan ruang laut. Termasuk di dalamnya tentunya SKKL ya. Karena ruang laut kita itu saat ini menurut saya sudah cukup banyak jaringan utilitas yang berada di dalamnya, baik itu pipa, fiber optik, ya. Apalagi kebutuhan broadband itu begitu tinggi, dan ini penataan ini akan mempermudah nantinya banyak pihak dalam menyelesaikan perizinan, operasionalisasi, penataan serta perbaikan kabel laut. Saya rasa itu sih. Dengan dibentuknya tim nasional ini sangat membantu kami dalam melakukan koordinasi secara terintegrasi ke seluruh lembaga atau unit-unit yang terkait dengan proses perizinan ini. Nah, dengan adanya tim nasional ini juga memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan informasi-informasi apabila dalam implementasinya nanti terdapat kendala gitu ya. Jadi selama ini pembentukan tim nasional ini sangat membantu bagi kami untuk mempermudah dan dalam memperoleh proses perizinan dalam penggelaran kabel laut internasional. Tak hanya dari sisi Pemrakarsa, penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 turut memberikan manfaat bagi pihak penyelenggara, salah satunya dari Pus Hidrosal. Setelah ada Kemen KP ini, kita bersama-sama untuk menata ruang laut itu dengan baik. Sehingga disitulah penggunaan data yang digunakan oleh siapapun yang mensurvei di laut, kemudian dipetakan oleh Pus Hidrosal, maka akan menjadi satu peta dan menjadi satu sumber. Bagaimana sih sebenarnya menata kabel? Akan dihubungkan kemana? Itu kita bisa tahu. Tapi kita pengen ada mekanisme yang lebih baik, yang lebih terkontrol, karena dengan kita menggunakan data yang benar, data yang valid, maka penataan kabel menjadi lebih baik. Demikian. Meski begitu, keputusan menteri yang telah diterbitkan pun masih memiliki banyak ruang untuk terus ditingkatkan. Tentunya kita berharap nanti kalau ada peraturan yang lebih simpel lagi akan memperpendek waktu penyiapan perizinan ini. Kalau dari sisi Kementerian KKP kita lihat sih cukup cepat ya, karena juga saya lihat koridor, titik koordinat perairan sudah lengkap, sehingga lebih mudah buat kita menetapkannya. Cuma memang proses antara survei, desktop study dengan marine survey itu perlu dikoordinasikan. Sebagai masukan tentu kami mengharapkan dari seluruh proses perizinan yang ditetapkan adanya kepastian dari sisi waktu, sehingga kami lebih dapat merencanakan dengan baik untuk proses penggelaran kabel laut.
karena memang penggelaran kabel laut ini butuh waktu 4-5 tahun begitu ya. Jadi perencanaannya itu harus dari waktu yang sangat panjang, termasuk nanti biaya-biaya yang terkait dengan penggelaran itu sendiri. Kami harapkan proses yang sudah dibangun dengan baik oleh Timnas dan KKP di dalamnya itu bisa berkembang dan mengikuti dan melakukan review secara konsisten, kontinu itu untuk beradaptasi terhadap perkembangan hal tersebut ya, tadi teknologi, mungkin regulasi, kebutuhan bisnis dan lain-lain itu, sehingga prosesnya ini bisa juga membantu percepatan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kami sebagai telkom maupun sebagai penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia ini. Dan manfaatnya tentu saja nanti memberikan benefit kepada secara optimal kepada bangsa dan negara kita ini di Indonesia. Sinergitas dan kolaborasi efektif antara pelaku bisnis atau pemrakarsa dengan pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat luas. Dasar pembuatan Kepmen 14 ini adalah kabel-kabel lama yang sudah tergelar. Nah, jadi makanya kita sejak tahun lalu itu meminta operator bisnis plan mereka untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi ketika kita ingin mengubah atau mengakomodir keinginan operator itu di revisi Kepmen 14, kita juga punya perpres rencana zonasi antar kawasan, pemanfaatan kawasan antar wilayah. Jadi itu bisa dipakai juga kalau misalnya di Kepmen 14 nggak ada, tapi ya itu alasannya harus kuat. Lebih lanjut, penataan sistem komunikasi kabel laut juga berpotensi meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021. Jadi kalau bicara PNBP itu acuannya adalah sudah ada PP nomor 85 tahun 2021. Itu di lampirannya di nomor 12 ayat B-nya ada tentang perhitungan untuk pemanfaatan ruang laut untuk kabel bawah laut. Tapi kalau ditanya itu nilainya tinggi nggak bagi pemrakarsa, bagi Indonesia? Sebenarnya bagi pemrakarsa itu nilai kecil. Kenapa? Kabel itu usianya 10-15 tahun. Bayangkan dengan nilai ekonominya. Jadi sebenarnya PNBP seperti amanah undang-undang, ketika sumber daya alam dimanfaatkan, itu harus dikembalikan ke masyarakat untuk setinggi-tingginya. Jadi PNBP itu memang kita ambil untuk, karena ada sumber daya alam yang dimanfaatkan, kan, yaitu perairan kita dipakai. Makanya kita kembalikan lagi itu untuk konservasi atau perlindungan biota laut dan sebagainya. Penataan sistem komunikasi kabel laut juga berperan sebagai tulang punggung bagi komunikasi dan pertukaran data sehingga menjadi fondasi bagi pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pembangunan cable landing stations di daerah pun menjadi kunci signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus bagaimana nilai ekonomi yang lebih mikronya ke daerah? Dia bangun landing station di situ. Let's say dia bangun landing station di Manado. Di Manado artinya di situ, di daerah perkampungan itu, dia membangun network operation center. Masyarakat sekitarnya pasti ekonominya akan ada mendapat dampak. Ya. Kedua, dengan dia ada NOC di situ, dia bisa bangun lagi extended kabelnya ke timur Indonesia, ke Papua, mengisi Kalimantan dan sebagainya untuk mengajak mitra lokalnya. Kenapa? Harus diingat, kabel yang di Indonesia ini ujungnya muaranya pasti ke Batam untuk masuk Singapura. Kenapa? Data center semuanya untuk konten-konten internasional yang paling banyak kita akses, data centernya ada di Singapura. Nah, traffic itu larinya ke Singapura juga. Setiap traffic lari itu berarti devisa lari ke Singapura. Nah, ini yang harusnya kita coba. Landing stationnya di situ, data centernya di Indonesia, jadi trafficnya itu larinya muter di Indonesia, ekonominya ada. Harmonisasi pemanfaatan ruang laut melalui penataan pipa dan kabel bawah laut
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan energi dan terciptanya transformasi digital. Selain mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia, investasi kabel bawah laut akan membuka peluang kerjasama lintas batas hingga menyerap jutaan tenaga kerja. Tentu saja, sebagai infrastruktur strategis dalam konektivitas digital, penataan pipa dan kabel bawah laut harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru yang mengutamakan penerapan konsep keberlanjutan sumber daya laut. Regulasi yang kuat dalam memanfaatkan ruang laut akan menjamin keberlanjutan ekologi, sehingga kekayaan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan lingkungannya akan berkontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, kesejahteraan rakyat, dan dinikmati generasi mendatang.